Hai, saya Ari. Di video ini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran terhadap kode etik profesi akuntan di Indonesia. Kasus yang akan saya bawakan yaitu kasus PT Great River International Tbk yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidarta. Profil perusahaan. PT Great River merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan dan distribusi pakaian yang menghasilkan pakaian jadi berkualitas tinggi dan terkemuka di Indonesia. PT Great River didirikan oleh Sukanta Tanujaya dan Sunjunto Tanujaya pada tahun 1976 dengan nama PT Great River Garment Industries. Kemudian, pada tahun 1996 berganti nama menjadi PT Great River International. Kronologi kasus. Kasus PT Great River berawal pada sekitar bulan Juli hingga September 2004, di mana Bank Mandiri telah membeli obligasi PT Great River International sebesar 50 miliar dan memberi fasilitas kredit investasi, kredit modal kerja, dan non-cash loan kepada PT Great River International senilai lebih dari 265 miliar yang diduga mengandung unsur melawan hukum karena obligasi tersebut default dan kreditnya macet. Pada Agustus 2005, Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam menyidik akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Great River International tahun buku 2003. Dalam penyidikan tersebut, Bapepam telah menemukan adanya 1. Overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan keuangan GRIF per 31 Desember 2003. 2. Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Pada 8 Desember 2006, kasus Great River semakin mencuat setelah adanya temuan auditor investigasi Arianto, Amer Jusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut berupa penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar rupiah. Akibatnya, PT Great River International mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar utang sebesar 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi sebesar 400 miliar. Berdasarkan investigasi tersebut, Bapepam menyatakan bahwa akuntan publik yang memeriksa laporan keuangan PT Great River ikut menjadi tersangka. Pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, Presiden Direktur Sunjunto Tanujaya. Pihak kedua yang terlibat yaitu 4 anggota direksi PT Great River atas nama Insinyur Dodi Supandi, Hasanuddin Rahman, James Kurnia, dan Edi Gunung. Mereka terlibat karena telah mengalihkan dana obligasi Great River untuk pembayaran utang yang mulanya ditunjukkan untuk modal kerja. Pihak ketiga yang terlibat yaitu pejabat Bank Mandiri. Ia telah mengucurkan fasilitas kredit ketika pembayaran obligasi PT Great River terancam default. Pihak keempat yang terlibat yaitu Deputi Managing Director KAP Johan Molanda, Justinus Aditya Sidarta. Ia melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP yang berkaitan dengan laporan audit PT Great River tahun 2003. Analisis pelanggaran dalam penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2003. Yang pertama, overstatement atau penggelembungan dalam penyajian akun penjualan serta piutang dalam laporan keuangan GRIF per 31 Desember 2003. Yang kedua, penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, metode pencatatan penjualan yang berbeda dari standar yang berlaku umum. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Berikut merupakan seksi-seksi yang dilanggar dalam kasus ini. Seksi 100 tentang kepatuhan terhadap kode etik. Dalam kasus yang terjadi pada PT Great River International ini, terjadi pelanggaran kepatuhan terhadap kode etik
di mana perusahaan ini telah memanipulasi laporan keuangan yang kemudian laporan keuangan tersebut dianggap wajar oleh Justinus Aditya Sidarta selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut sehingga merugikan publik. Seksi 110 tentang prinsip dasar etika. PT Grid Driver International telah memanipulasi laporan keuangan Grid tahun buku 2003, di mana dalam laporan keuangan tersebut terjadi overstatement pada akun penjualan serta piutang. Dari kejadian tersebut, telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip dasar etika seperti prinsip integritas, prinsip objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, serta perilaku profesional. Subseksi 111 tentang integritas. Pelanggaran konsep integritas berkaitan dengan manipulasi akun penjualan yang disembunyikan oleh pihak internal secara sengaja. Pada kasus ini, Justinus selaku akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Grid Driver International tidak menerapkan prinsip integritas, di mana dalam prinsip integritas mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hal yang berhubungan dengan kepentingan pekerjaannya. Subseksi 112 tentang objektivitas. Pada saat kasus ini terungkap, akuntan publik Justinus Aditya Sidarta beserta timnya mengatakan bahwa telah mengaudit berdasarkan data yang diberikan oleh PT Grid Driver International selaku klien mereka pada saat itu. Dengan kata lain, mereka bertindak subjektif dengan membenarkan penggelembungan dana yang terjadi dan memihak pada perusahaan. Justinus, selaku auditor, mengakui bahwa hal yang dilakukannya ini dilakukan secara sengaja karena ingin menambah nominal di beberapa aset untuk menghindari dugaan dumping. Dalam kasus ini, akuntan publik Justinus Aditya Sidarta telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip etika profesi karena tidak bersifat objektif dalam pengauditan laporan keuangan PT Grid Driver International. Subseksi 113 tentang kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus ini, Justinus tidak menerapkan kompetensi dan kehati-hatian dalam mengaudit laporan keuangan milik PT Grid Driver International karena tidak memberikan informasi yang kompeten dan komprehensif kepada kliennya sesuai dengan ketekunan ilmu yang dimilikinya serta informasi yang berlaku. Subseksi 115 tentang perilaku profesional. Dalam kasus ini, Justinus tidak bersikap profesional pada profesinya sebagai akuntan publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar di PT Grid Driver International. Hal tersebut terjadi karena perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Seksi 210 tentang benturan kepentingan. PT Grid Driver International telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan untuk menghindari pengenaan sanksi perpajakan dan telah mengalihkan dana obligasi Grid Driver untuk pembayaran utang yang mulanya ditunjukkan untuk modal kerja, sehingga terdapat benturan kepentingan pribadi baik melalui hubungan profesional maupun hubungan bisnis. Seksi 220 tentang penyusunan dan penyajian informasi. Dalam kasus ini, terlihat bahwa PT Grid Driver International telah melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Peristiwa tersebut melanggar penyusunan dan penyajian informasi karena telah melakukan overstatement yang mengakibatkan penggelembungan pada akun penjualan, piutang, dan aset. Seksi 240 tentang kepentingan keuangan, kompensasi, dan intensif yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Pada kasus ini, telah terjadi pelanggaran berupa tindak kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan tahun 2003 untuk menghindari sanksi pajak. Seksi 260 tentang respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Bapepam menemukan adanya overstatement atau kelebihan pencatatan pada pos penjualan dan piutang dalam laporan keuangan per 31 Desember 2003 serta penambahan aktiva atau aset perusahaan terkait dengan penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal ini terjadi karena perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi yang berbeda dari ketentuan yang ada. Namun, hal tersebut dibiarkan saja oleh Justinus.
Penemuan tersebut menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Oleh karena itu, pada kasus ini telah terjadi pelanggaran terhadap respons atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena Justinus tidak mengambil tindakan lanjutan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Seksi 400 tentang penerapan kerangka kerja konseptual untuk independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Akuntan publik tidak melaporkan ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan independensi dalam pemikiran yang terdapat pada Seksi 400, di mana seharusnya seorang akuntan memberikan kesimpulan tanpa adanya tekanan yang dapat mengkompromikan aspek integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang terjadi dalam kasus ini. Sanksi yang diberikan kepada PT Grid Driver International yaitu Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk menghapuskan pencatatan efek PT Grid Driver International yang berlaku efektif pada tanggal 2 Mei 2007. Sanksi yang diberikan kepada KAP Johan Malonda dan rekan. Menteri Keuangan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membekukan izin akuntan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap standar profesi akuntan publik atau SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Grid Driver tahun 2003. Selain itu, terdapat ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Pengamanan dan solusi. Pengamanan dan solusi untuk PT Grid Driver International. Yang pertama, memperbaiki serta meningkatkan sistem pengendalian internal serta membangun kultur perusahaan yang baik dengan mengutamakan integritas, etika profesi, dan kepatuhan pada seluruh aturan baik internal maupun eksternal. Kedua, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan sosialisasi kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya yaitu pengamanan dan solusi untuk akuntan publik atau kantor akuntan publik. Yang pertama, sebelum melakukan kerjasama dengan klien, ada baiknya akuntan publik atau kantor akuntan publik untuk menyelidiki dan mempertimbangkan latar belakang klien untuk mencegah potensi ancaman terhadap prinsip dasar etika profesi akuntansi. Kedua, seorang akuntan harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dasar etika dan kode etik yang ada dalam menjalankan profesinya. Dan yang ketiga, tidak mewajarkan suatu tindakan yang salah serta mencegah terjadinya suatu tindakan yang dapat memicu adanya bias dan ancaman. Nah, itu dia tadi analisis pelanggaran terkait kasus yang menimpa PT Grid Driver International Tbk yang melibatkan akuntan publik Justinus Aditya Sidarta. Saya, Ari Maharani, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini.